Inilah ucapan-ucapan Rasulullah untuk memberikan hati yang tegar kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah membawa bekal secukupnya, beliau berangkat keluar rumah. Padahal pada waktu itu rumah itu sudah dikepung. Tapi ketika Rasulullah keluar, tak satu pun kafir Quraisy yang melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Apa yang dibaca Rasulullah pada waktu itu? Ada di surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Makanya doa ini sering dipakai oleh orang-orang supaya kalau ada cegatan polisi dia tidak kelihatan. Ustaz pernah? Tidak pernah. Ya, tapi ada yang pernah tidak kelihatan. Nah, kalau kalian mau pakai ayat itu boleh, tapi untuk yang baik, mengicu asam dan lainnya, supaya tidak kelihatan sama yang punya. Kamu baca itu, tidak boleh ya. Jadi Rasulullah membaca itu dengan Sayyidina Abu Bakar keluar dan tidak seorang pun kafir Quraisy melihat keluarnya Rasulullah dari rumahnya. Nah, rumah Rasulullah dengan kota Yasrib atau Madinah itu di sini, selatan, ini utara, Yasrib di sini. Tapi Rasulullah tidak langsung ke utara. Rasulullah mengambil jalan ke selatan supaya ketika kafir Quraisy ini tahu kalau Rasulullah itu sudah berangkat, maka dia akan mengejar ke utara. Nah, Rasulullah ke selatan dulu. Rasulullah tinggal di gua namanya Gua Sur. Apa namanya? Gua Sur. Di situ tinggal selama beberapa malam bersama Sayyidina Abu Bakar. Dan cerita yang dulu Pak Ustadz juga pernah cerita, ketika Sayyidina Abu Bakar digigit oleh ular dari Gua Sur itu. Ya, benar kan Pak Ustadz cerita dulu? Ada rupa-rupanya ada sebuah lubang yang lupa Abu Bakar untuk menutupnya, sehingga ada kepala ular yang sebenarnya ingin menemui Rasulullah, tapi karena Abu Bakar khawatir, kemudian lubang itu ditutup dan ternyata kaki Abu Bakar itu digigit oleh sang ular itu. Nah, ketika sudah beberapa hari, beberapa malam di Gua Sur, akhirnya Rasulullah pun berangkat menyusuri kota Mekah, pinggiran kota Mekah untuk ke Madinah. Itu pun masih diketahui oleh kafir Quraisy, ya, diketahui sehingga dikejar. Rasulullah itu dikejar. Ya, ada orang kafir Quraisy itu yang mengejar Rasulullah SAW. Ketika sudah hampir nyampe, ternyata kuda yang ditunggangi itu terperosok ke lubang. Karena terperosok, dia tidak bisa jalan, ditolong oleh Nabi Muhammad. Sampai 3 kali dia ingin membunuh Rasulullah, tapi ditolong oleh Rasulullah ketika dia terperosok ke sebuah jurang. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang sudah tahu bahwa dia mau membunuhnya, tapi karena kasih sayang Rasulullah yang begitu luar biasa, akhirnya masih ditolong saja. Dan akhirnya orang yang ingin membunuh Rasulullah itu pun masuk karena akhlak Rasulullah. Sampai nanti Rasulullah tiba di kota Yasrib, yang akhirnya kota Yasrib itu kemudian diganti dengan Al-Madinatul Munawwarah. Itu saja anak-anak. Mungkin ada pertanyaan sebelum Pak Ustaz tutup. Semuanya sudah tahu. Kita segera melaksanakan evaluasi atau ada soal-soal latihan di situ yang perlu kalian kerjakan. Kemudian nanti kita bahas bersama sebelum kita nilai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.